Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Rudianto. Di video kali ini kita akan membahas untuk menampilkan struktur tabel. Video sebelumnya kita sudah membuat database dan membuat tabel. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. Jangan lupa untuk mengakses MySQL teman-teman aktifkan terlebih dahulu SAM-nya. Nah, di sini ya, masih ingat ya teman-teman ya, sampai berwarna hijau. Oke, ini sudah hijau. Lalu kita masuk ke command prompt. Oke ya, sudah masuk nih, sudah masuk MySQL-nya. Teman-teman masih ingat dong caranya seperti apa? Kita panggil seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya. Oke, kita lihat dulu database yang sudah kita buat di video sebelumnya. Masih ingat teman-teman perintahnya? Oke, benar. So, data bases. Jangan lupa titik koma. Nah, di urutan kedua itu adalah database di pertemuan sebelumnya yang sudah kita buat ya. Sekarang kita masuk ke dalam database latihan 1. Use latihan 1. Sekarang kita sudah masuk ke database kita, database latihan 1. Sekarang kita lihat tabel yang sudah kita bikin sebelumnya di database latihan 1. Kita lihat seperti ini. Di dalam database latihan 1 sudah kita buat dengan tabel yang namanya karyawan. Nah, sekarang bagaimana untuk melihat struktur tabel yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya? Caranya seperti ini teman-teman. Bisa menggunakan perintah describe, lalu kita panggil nama tabelnya describe karyawan. Nah, di sini sudah tampil yang ada kolom field tipe null key default extra. Ini adalah kolom-kolomnya yang sudah kita bikin di video sebelumnya. Atau kita bisa menggunakan perintah seperti ini. So, column from karyawan. Bisa menggunakan describe, bisa menggunakan show column. Jadi bebas teman-teman mau pilih yang mana perintahnya. Kayak di field nopek itu ada keterangan bahwa nopek ini mempunyai jenis int. Int-nya tipe integer 10 unsigned. Artinya di sini apa ya? Bisa dibilang bilangan bulat tanpa tanda negatif. Jadi integernya dengan panjang 10 sebagai bilangan bulat nanti yang kita masukkan bilangan bulat. Unsigned di sini adalah tidak boleh menggunakan negatif. Jadi tanpa menggunakan negatif bilangan integernya. Lalu di sini ada keterangan nol. Nopek ini tidak boleh kosong maksudnya. Lalu di sini ada key. Key isinya free atau primary key. Nah, jadi nopek ini dijadikan sebagai kunci untuk mencari data yang tidak boleh double. Jadi kalau kita punya KTP ada NIK. Nah, NIK itu bisa dibilang sebagai primary key, kode unik yang tidak boleh dimiliki lebih dari satu orang.
Di sini default, jadi 0. Lalu ada keterangan extra auto increment. Jadi di sini bahwa nopek ini terisi secara otomatis. Jadi sudah dibuatkan nanti angka-angkanya. Angka-angkanya secara otomatis sudah dibuatkan. Lalu di situ ada nama. Nah, tipenya varchar 50. Jadi nama ini mempunyai lebar datanya maksimal 50 karakter dan tidak boleh kosong. Not null. Nulnya no. Jadi tidak boleh kosong. Sama ya dengan di nopek, no juga artinya not null. Hanya saja di sini bedanya tipenya varchar dengan 50 tampungannya. Tidak boleh melebihi 50 karakter. Lalu di sini default null, ekstranya tidak ada. Karena apa? Di sini tidak ada auto increment karena nama ini diisi secara manual. Sedangkan nopek itu secara otomatis dibuatkan. Oleh karena itu di sini keterangannya auto increment. Oke teman-teman ya, kalau sudah seperti itu jadi bisa dilihat tidak ada perbedaan ketika kita menggunakan describe atau show column. Isinya sama saja. Sekarang kita coba nih, bagaimana kalau kita ingin menghapus tabel yang sudah kita buat? Teman-teman masih ingat cara menghapusnya? Oke, jadi sama perintahnya menggunakan drop. Hanya saja di sini drop bukan drop database tapi drop table. Nah, di sini kita akan menghapus nih tabel karyawan yang sudah kita buat. Kita coba hapus ya teman-teman ya. Kita coba hapus tabelnya seperti apa. Lalu di sini kita pilih tabel yang mana mau kita hapus. Karena di sini baru satu tabel, maka saya pilih tabel karyawan. Jadi tabel di sini karyawan. Kita panggil tabel karyawan untuk kita hapus. Oke, sudah ada keterangannya query oke. Jadi bisa dibilang perintahnya mirip dengan menghapus database. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya dalam penggunaan ini, penggunaan penghapusan ini. Karena apa? Karena ketika kita menghapus sebuah database ataupun table menggunakan perintah drop itu tidak ada peringatan. Jadi langsung kita ketikkan perintah enter langsung eksekusi. Tidak ada peringatan apakah Anda yakin untuk menghapus. Nah, di sini makanya teman-teman harus hati-hati dalam penghapusan. Dan apabila sudah dihapus tabel atau databasenya itu tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman harus berhati-hati dalam penggunaan drop table atau drop database. Oke ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kita lihat nih apakah benar sudah terhapus. Kita cek seperti ini, table. Ternyata memang tidak ada, sudah terhapus. Nah, sekarang kita bikin lagi tabel untuk mengisi di database latihan 1 itu. Oke, teman-teman masih ingat ya pembuatan tabelnya? Oke, kalau masih ingat silakan dibuat dengan perintah di video kemarin itu create table karyawan. Create table karyawan. Kita bikin ulang lagi nih teman-teman. Karena tabelnya kita sudah hapus tadi.
Lalu saya enter di sini. Nah, tadi kan ada nopek seperti ini ya, yang tadi ya ada nopek. Kita bikin ulang lagi. Nah, itu keterangannya nopek int unsigned, nomor pegawai menggunakan bilangan bulat atau integer, unsigned tanpa bilangan negatif. Lalu saya sertakan auto increment. Nah, auto increment artinya ini dibuat secara otomatis. Lalu saya jadikan nopek ini sebagai primary key. Create table karyawan. Saya akan membuat tabel karyawan. Lalu di bawahnya kurung buka nopek nomor pegawai menggunakan bilangan bulat tanpa menggunakan bilangan negatif. Lalu nomor pegawai ini saya jadikan sebagai auto increment, artinya otomatis terisi. Dan nopek ini saya jadikan sebagai key atau kunci yang tidak boleh dimiliki lebih dari satu orang. Seperti biasa kita bikin koma lalu enter lagi biar tidak memanjang. Lalu kita buat di sini nama varchar 50. Jadi varchar ini karakternya tidak boleh lebih dari 50. Lalu di sini not null, tidak boleh kosong. Lalu kita tutup. Langsung bisa seperti ini. Oke, query oke. Sudah berhasil ya teman-teman ya. Di sini sudah berhasil, kita sudah berhasil membuat tabel. Kita cek sudah ada apa belum. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah berhasil membuat tabel karyawannya. Kita cek lagi tadi untuk melihat strukturnya. Deskrip karyawan. Oke. Jadi teman-teman sampai sini sudah bisa membuat database, sudah bisa membuat tabel, menghapus database, menghapus tabel, serta bisa melihat dari struktur tabel yang sudah kita buat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan berikan komentarnya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman ya, serta bunyikan loncengnya. Biar ketika ada video baru, otomatis ada pemberitahuannya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.